Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk kembali berada di dunianya ini, di bumi yang kita menumpang hidup di sini, di tempat yang setiap hari Allah memberikan kepada kita semua oksigen, glukosa, air dan segala macam yang dibutuhkan kita untuk hidup dan menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alhamdulillah kata terbaik yang mungkin kita harus sering-sering ucapkan, karena dengan kata itulah Allah mencukupkan segala kebutuhan kita sebagai hambanya. Salawat dan taslim kita ucapkan, kita sampaikan kepada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan semua, sehingga beliau menjadi manusia yang wajib kita jadikan teladan dan panutan dalam segala hal. Manusia yang sukses dalam rumah tangganya, manusia yang sukses dalam memimpin negara, manusia yang sukses sebagai seorang sahabat, teman, dan apapun yang berhubungan dengan manusia. Setiap kita membaca namanya, maka kita diperintahkan untuk bersalawat, berdoa atau mendoakan kepada doa tersebut akan kembali kepada kita juga. Mudah-mudahan kita semua sekalian menjadi umat Rasulullah SAW yang semakin dekat dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa kalau kita bicara kesehatan Bapak sekalian, maka ada 800 lebih mungkin, kurang lebih ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan, kurang lebih, yang sebenarnya kalau kita tadabburi di sana maka ada banyak hal-hal yang luar biasa yang mungkin sains ya atau mungkin teknologi saat ini mungkin belum mampu menjangkaunya atau mungkin belum mampu menjelaskannya. Ambil contoh bagaimana keseharian seorang manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Saat ini dikenal atau mungkin kita mengenal ada satu istilah yang dikenal sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting itu orang ya berpuasa pada waktu tertentu, pada jam tertentu, yang nanti pada waktu tersebut memang dia tidak makan ya, tapi hanya minum saja. Yang sebenarnya Islam sudah memberikan konsep yang jauh lebih baik dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau melihat riset-riset tentang intermittent fasting ini luar biasa. Dan itu sebenarnya menjadi solusi kesehatan bagi umat Islam khususnya ya, dan manusia secara umum. Karena yang menciptakan kita itu Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang memberikan toolsnya. Allah juga yang memberikan softwarenya. Allah juga yang memberikan aplikasinya, tanda kutip, untuk manusia itu bisa menjalankan peran sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah, Bapak sekalian, maka pastinya butuh sehat. Jadi ketika seorang itu sakit-sakitan, maka besar kemungkinan ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran atau diberikan petunjuk oleh Nabi alaihissalam yang dilanggar sama dia. Ya. Dan semakin kita kenal dan dekat dan semakin kita paham itu, maka kita akan semakin merasa memang bahwa memang kita diciptakan tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Dan kenikmatan hidup di dunia tersebut, dunia seperti ini ya, tidak lain tidak bukan, enggak ada lain kecuali ibadah. Hanya ibadah, lain enggak ada. Anda beli mobil katakanlah beli rumah, atau mungkin punya anak atau apapun yang sifatnya duniawi lah seperti itu, maka biasa tidak lama bahagianya. Kebahagiaan kita justru malah Allah berikan kepada kita ketika kita mulai mendekati Allah dengan berbagai ibadah-ibadah. Maka disitulah nanti Bapak Ibu kita akan merasakan bahwa sebenarnya untuk sehat dalam Islam itu mudah sekali, asal mau. Ya, karena banyak orang seringkalinya malah justru nggak mau. Udah tahu nggak sehat dimakan juga, kan gitu. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan, itu namanya apa? Zolim namanya. Ya kan, apalagi Anda sudah tahu katakanlah misalkan soda nggak sehat, mie instan nggak sehat, sudah tahu kan? Kenapa nggak dimakan? Enak kan, nafsu kan? Ya. Maka iman Bapak Ibu sekalian menjadi rajanya kita. Yang barat ya mungkin mereka mengatakan bahwa kita itu punya 3 otak. Otak pertama tuh di kepala ini, otak kedua ada di perut, otak ketiga ada di, mereka nyebutnya heart atau hati, yang kita dalam Islam menyebutnya kolbu. Ya, dan dia rajanya.
Ya, kalau kalbunya berperan dengan baik dan benar, maka dia tidak akan mau memasukkan sesuatu yang berbahaya. Karena Islam memberikan petunjuk apa? Memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa yang namanya makanan itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dia harus halal. Kalau nggak halal jangan makan. Itu. Jadi kalau Anda pergi ke restoran ya, dan restoran tersebut Anda ragu nggak halal, jangan makan. Ya. Atau Anda beli roti yang mungkin sekarang di Indonesia mungkin roti secara umum ya, atau makanan secara umum itu ada lembaga yang memberikan legalitas halalnya. Roti itu sebut mungkin roti yang belum ada logo halalnya, misalkan ya Anda ragu, jangan makan. Ya, kata Nabi apa? Kata Nabi innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihan. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Jadi kalau mau jaga hati, hindari semua yang bersifat was-was. Kalau kita cemas, kalau kita merasa ragu di situ, maka jangan dimakan. Itu yang pertama, kunci pertama. Kunci yang kedua adalah toyib. Toyib itu dia harus baik. Baik itu baik jangka pendek atau jangka panjang, dia harus atau tidak boleh memberikan efek yang buruk ke badan. Ya, toyib itu begitu. Ya, mau kata misalkan orang bilang ini sehat, ini apa, tapi di situ ada bahan-bahan kimia misalkan yang bersifat sintetik, ya lebih baik Anda tidak makan. Ya, mungkin sekali-sekali silakan, tapi kalau terus-terus makan ya nggak sehat. Toyib itu begitu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia nggak boleh berlebihan. Jadi kunci yang ketiga ini Bapak Ibu pegang baik-baik, maka insya Allah Anda akan sehat. Ya. Halal, dia harus halal, dia harus toyib, dia harus juga baik, tidak berlebihan. Ya. Halal, baik dan tidak berlebihan. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Dan subhanallah ilmu ya. Saya kemarin sempat dikonsulin seorang ibu-ibu ya. Beliau ini anaknya kena penyakit yang langka banget. Saya pun lupa namanya apa. Tapi itu sekarang ternyata ada riset atau ada pemeriksaan yang bisa melihat ya, bisa melihat pada tubuh orang itu kerusakan gennya itu di mana? Kerusakan gennya di mana? Ya. Kalau nanti gennya sudah tahu, misalkan gen itu ada misalkan A, B, C, D, F misalkan aja. Yang rusak gen yang F misalkan. Itu nanti kita akan cari, kita akan docking itu maksudnya kita akan gunakan aplikasi ya, software gitu nanti untuk ngecek bahan makanan apa yang bisa melengkapi kegangguan atau kerusakan pada gen tadi. Kayak begitu sains sekarang. Ya, tapi yang luar biasa, kita kan orang awam, tidak ada akses ke sana dan itu pemeriksaannya juga mahal. Ya, nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagi Anda bagaimana kita melengkapi gen-gen itu. Ya, jadi kalau sekarang bahasanya itu bukan lagi perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Ya, kalau cuma perbaikan gizi ya nggak cukup, kita harus benerin gen karena saat ini kondisi kita ya mungkin secara umum ibu-ibu yang mungkin masih ingat zaman ya 30 tahun yang lalu, terutama Anda-anda yang edisi lama. Edisi lama itu yang lahirnya zaman-zaman Pentium 2, Pentium 1 gitu. Sekarang kan udah Pentium 7. Biasanya anak perempuan mensnya kan usia kapan? SMP loh. Sekarang SD sudah mens loh. Apa sebab? Karena yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan sudah tidak berkualitas. Yang dia makan, yang dia minum sudah tidak berkualitas semua. Gitu loh. Akhirnya terjadi, kalau bahasa saya membahasakan terjadi premature aging. Premature aging itu dia menua lebih awal. Kalau menua lebih awal kita kembalikan ke konsepnya, Ibu sekalian, maka bahasanya adalah pasti ada campur tangan radikal bebas di situ. Pasti ada. Kita lihat anak-anak sudah dekat sekali dengan makanan-makanan yang berpenyedap, ya, pengawet segala macam, ya. Di mana-mana kayak begitu. Semua pintu tol sekarang dihadang dengan makanan-makanan kayak begitu. Dan sebagaimana alkohol dan narkoba yang memberikan kecanduan, makanan-makanan yang dibubuhin dengan bahan-bahan sintetik juga akan memberikan kecanduan. Anda yang sudah biasa hidup sehat, katakanlah sudah mulai perilakunya hidup sehat, tiba-tiba ada mantannya memanggil. Mantannya itu mie instan gitu kan, dia manggil, pengen banget tiba-tiba makan mie instan. Pengen banget minum soda, pengen banget macam-macam, pengen yang mereka itu sudah ngelok. Jadi bagus sekali bayangkan tubuh kita itu blueprintnya
Blueprint tubuh kita itu sudah Allah ciptakan, dan sebenarnya kalau mungkin saya menganalisa ya, dari zaman Nabi Adam sama, cuma beda di casing aja gitu.